Kami percaya memasuki tahun 2023 juga. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau masih mempercayakan kami kesempatan hidup untuk menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Dan kami percayakan perjalanan kami yang masih 365 hari ke depan, walaupun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tetapi kami memilih percaya kepada firman-Mu. Percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Baik pada waktu kami di dalam suka, duka, di dalam tertawa, di dalam menangis. Perjalanan hidup kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan hidup dan berada di awal tahun 2023 ini. Bawa kami untuk lebih mengenal pribadi Allah yang dahsyat, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan jalan dalam jalan yang benar. Karena Tuhan yang kami percaya, Yesus Kristus, Engkau adalah jalan yang benar, kebenaran dan hidup. Dan kami percaya Engkau membawa kami ke dalam jalan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, mau menikmati firman-Mu. Juga bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Tim sekolah minggu. Engkau memberkati anak-anak kami juga. Dengan hadirat Tuhan dan pengenalan akan jalan Tuhan. Menurut takaran iman, menurut cara pikir anak-anak. Tunjukkan diri-Mu Tuhan kepada anak-anak kami juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan yang baik. God bless you. Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Haleluya. God is good. Bagi rekan-rekan yang agak belakangan datang setelah ibadah mulai. Happy New Year. Semua rekan-rekan juga. Dan juga mungkin yang masuk belakangan di live streaming. Happy New Year juga rekan-rekan yang ibadah melalui online ya. Dan saya percaya Anda juga beribadah kepada Tuhan walaupun berada di ruanganmu. Amin. Haleluya. God is good. Saudara, is a good berada di dalam hari pertama di tahun baru ini. The first day of 2023, dan kita juga merasakan syukur karena kita boleh diberikan beberapa hari mengakhiri tahun lalu dan memasuki tahun ini dengan cuaca yang cerah. Ya. Tuhan mengizinkan kita boleh merasakan kecerahan untuk memulai tahun yang baru ini, saudara. Dan saya juga bersyukur kepada seluruh jemaat, baik yang berada di sini, juga yang ibadah melalui live streaming. Saya bersyukur bersama-sama dengan Pastor Rusi, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menggembalakan rekan-rekan jemaat yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami betul-betul bersyukur ya. Dan tahun ini saudara, di awal tahun yang baru, tahun 2023, kita diberikan pengarahan oleh
tim pimpinan dari Persekutuan Gereja IFGF, International Full Gospel Fellowship, dari tim Apostolik IFGF untuk tema gereja IFGF selama tahun 2023, yaitu Alive in Character, alive, hidup. Alive in Character, artinya dalam kesempatan hidup. Kita hidup, amin. Kita boleh melewati 3 tahun yang up down, saudara ya, naik turun. Ada yang rasanya ketakutan, kebingungan, atau mungkin dari rekan-rekan sini yang bahkan sampai mengalami COVID. Dari COVID yang ringan sampai COVID yang sudah dideklar, ya bentar lagi deh, bentar lagi lewat. Ternyata nggak lewat juga. Tuhan berikan kita nafas kehidupan. Alive in character, artinya kalau saudara dan saya kita diberikan kesempatan bernafas, adalah kesempatan untuk mengembangkan, kesempatan untuk menghasilkan, kesempatan untuk memperlihatkan karakter ilahi. Ini sangat penting, saudara. Kenapa tema ini sangat penting, Alive in Character, diberikan di tahun 2023 ini, saudara. Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan, tapi sebelumnya, sebelum memasuki tahun ini aja, sebulan 2 bulan yang lalu mungkin Anda sudah dengar dari banyak pakar-pakar ekonomi, pakar politik, pakar-pakar yang lain, termasuk mungkin ada juga beberapa hamba Tuhan, bahkan Bapak Presiden kita yang saya yakin dapat informasi dari intelijen, mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah. Anda dengar ya berita itu ya, sudah digembor-gembor di mana tahun yang sulit, tahun yang istilahnya mengikat pinggang kita istilahnya. Dan sangat sulit. Saya tidak tahu prediksi-prediksi itu, tetapi seandainya terjadi pun, kita boleh tahu dan boleh ingat mulai hari pertama ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Immanuel, ada Tuhan. Karena itu seperti lagu tadi kita, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Ya, apapun yang disampaikan dari media, dari dunia, baik dari pakar-pakar semua, kita berpegang sama Tuhan bahwa Dia yang menyertai kita. Kalaupun Dia mengizinkan kita melewati padang belantara, Dia menyertai kita. Bahkan kalau perlu, di dalam padang pasir kehidupan kita, Dia buat sungai-sungai untuk saudara dan saya tetap bisa mandi, tetap bisa minum sungai-sungai dari Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan takut. Nah, alive in character, dalam kesempatan hidup kita diberikan kesempatan mengembangkan, kesempatan menghasilkan, kesempatan memperlihatkan karakter ilahi dari hidup kita. Ada banyak karakter ilahi yang bisa dipelajari di dalam Alkitab, saudara. Hari ini Pastor mengambil satu bagian di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia pasal 5, kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita awal ini dengan 2 ayat dulu di kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di situ ada tertulis ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Firman Tuhan di ayat 22 dimulai dengan perkataan buah roh. Menggambarkan karakter-karakter ilahi. Ada 9 karakter ilahi saudara di dalam kitab Galatia ini. Karakter itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Bagaikan seekor burung yang mempunyai sayap yang sempurna bisa terbang, saudara. Di sini dikatakan buah roh, karakter ilahi yang datang dari anugerah Roh Kudus. Bukan kebetulan, saudara. Kalau saudara nanti belajar membuka firman Tuhan di kitab Korintus, tidak usah buka tapi nanti baca di rumah, di kitab Korintus pasal 12, di situ ada tertulis juga sesuatu yang ada hubungan dengan Roh Kudus, yaitu disebut karunia Roh Kudus. Karunia itu menggambarkan kekuatan atau melakukan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Dan bukan kebetulan karunia itu yang atau disebut karisma, kekuatan melakukan mujizat itu jumlahnya 9 karunia Roh Kudus. Sedangkan buah Roh Kudus jumlahnya 9. Karakter 9, karunia 9. Baru bisa terbang seperti burung dara yang stabil. Seringkali orang Kristen mengejar karisma. Mengejar karisma saudara, karena kelihatannya keren. Wih hebat, bisa kalau perlu bisa tendang orang sembuh. Pukul orang sembuh. Jadi satu karisma yang besar. Saudara saya pernah punya teman, sampai sekarang pun kami sahabat. Dan dia pernah cerita dulu waktu dia mulai melayani di masa lebih muda. Wah dia senang kalau ngusir setan bisa terbang itu orang itu dia senang. Senang sampai begitu dia dalam nama Tuhan terbang. Buak. Akibatnya jendela rusak. Wah senang kan orang seru. Ya begitu muntah. Wah seru saudara. Pokoknya bahkan loncat dan ngerusakin meja. Wah seru orang. Wih gitu ya. Satu hari Roh Kudus ngomong, ngapain kamu cari sensasi itu? Ngapain kamu ngusir setan sampai dia ngerusak rumah orang? Ngapain kamu ngusir setan sampai ngotorin meja, ngerusak furniture? Ngapain kamu? Di situ dia bertobat, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ajarin, nggak perlu sensasi. Kamu bilang kalau kamu ngusir setan, suruh dia keluar dengan benar, nggak usah ngerusak. Dia belajar ternyata nggak perlu cari karisma yang seperti gitu saudara. Karena dibutuhkan karakter yang benar juga. Supaya kita bisa menjalani kehendak Tuhan dengan benar. Banyak hamba Tuhan yang kalau cari karisma 5 tahun, 10 tahun kemungkinan besar jatuh. Karena kalau karisma kelihatannya hebat, tapi tidak diseimbangi dengan karakter yang benar, nggak tahan saudara, nggak tahan. Tidak heran tahun-tahun belakangan ini bahkan di masa COVID, Anda yang melihat di dalam berita, termasuk hamba-hamba Tuhan berjatuhan karena mereka tekanannya pada karisma. Tuhan mau karakter pun dikembangkan. Kita harus percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kita harus juga mau mengembangkan karakter ilahi. Haleluya. Nah, kita akan lihat buah Roh Kudus itu karakter ilahi. Ada 9 karakter di dalam sini. Puji Tuhan bahwa bagi setiap orang yang mau melekatkan hatinya pada Yesus, yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah dalam ketaatan pada firman-Nya, maka Roh Allah mengerjakan dalam hidupnya dan memampukannya untuk berbuah karakter ilahi. Ya. Tadi ke-9 ini karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Saudara, di dalam karakter ilahi ini di dalam firman Tuhan di kitab Galatia dipakai istilah buah roh. Kata buah dalam bahasa Grekanya karpos. Karpos, K-A-R-P-O-S, karpos. Sedangkan roh dalam bahasa Grekanya pneuma. Ya, pneuma. Karpos itu diterjemahkan buah, makanya dipakai buah. Juga karpos itu berarti tindakan. Juga berarti sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan pneuma diterjemahkan sebagai roh, juga diterjemahkan sebagai nafas, juga diterjemahkan sebagai angin. Makanya tidak heran Roh Kudus diumpamakan seperti angin katanya. Ya, kalau Anda membaca di dalam kitab Yohanes, gambaran daripada Roh Kudus seperti angin di pasal 3 Yohanes. Kemudian juga pneuma juga digambarkan sebagai nafas, seperti orang bernafas, nafas. Ya. Dan diterjemahkan sebagai roh. Buah, karpos, buah itu sesuatu gambaran bahwa kita ketika kita menghasilkan karakter-karakter ilahi, hidup kita itu seperti buah yang dinikmati orang, menjadi berkat saudara bagi sekeliling kita. Dalam tindakan kita memberi manfaat, keberadaan kita juga melalui karakter ilahi membawa manfaat bagi sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kalau kita bilang istilah wah menjadi berkat, mungkin sebelum aku harus memberi, mungkin saja. Tetapi seandainya kita tidak punya apapun, kita tetap bisa menjadi berkat. Karena buah ini bukan dengan kekuatan manusia, tetapi karena buah roh, pertolongan karya Roh Kudus di dalam kita yang mengubahkan dan memampukan seseorang menghasilkan karakter ilahi. Anda dan saya diberikan kesempatan hidup ini menghasilkan karakter-karakter ilahi, membuat diri kita menjadi berkat. Saudara, saya lihat orang-orang yang mungkin secara keberhasilan, pendidikan tinggi, keberhasilan ekonomi luar biasa, keberhasilan banyak, tetapi mereka merasakan satu kekurangan. Karena dalam keberhasilannya mereka hanya mikir diri sendiri. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk hidup kita ini menjadi berkat. Life in character, menghasilkan buah roh, menghasilkan dalam kehidupan kita karakter ilahi adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan buah roh adalah pertolongan Tuhan di dalam kita yang mengubah dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghasilkan karakter ilahi. Tapi ada satu ayat pernyataan di dalam ayat 23 setelah ayat 22 dan 23a tentang karakteristik daripada buah roh, karakter ilahi itu. Kemudian ada satu pernyataan dari firman Tuhan, yaitu dikatakan di ayat 23 bagian B, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, setelah yang ke-8 karunia buah roh, yang ke-8 kelembutan, yang ke-9 penguasaan diri. Kemudian ada pertanyaan bersama-sama, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah-buah roh. Orang-orang yang memperlihatkan dalam kehidupannya karakter-karakter ilahi. Tidak ada hukum yang menentang. Saya lihat di dalam bahasa aslinya kata hukum itu apa sih? Kata hukum di dalam bahasa aslinya adalah
nomos, N-O-M-O-S, nomos. Dan salah satu daripada pengertian kata nomos yang dalam bahasa Indonesia disebut hukum, yang di dalam bahasa Inggris disebut the law, ada beberapa pengertian dan satu pengertiannya di dalam kata nomos itu adalah suatu kekuatan atau suatu pengaruh yang mendorong untuk bertindak. Tuhan berjanji bagi orang-orang yang mengembangkan karakter ilahi dalam hidupnya, maka tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh yang bisa mendorong Anda keluar dari rencana Tuhan. Haleluya. Tuhan berjanji. Ini kata firman Tuhan, bukan kata Pastor Caleb. Firman Tuhan mengatakan tidak ada nomos yang menentang hal-hal itu. Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Itu Alkitab yang ngomong. Tuhan berjanji tahun ini bagi saudara dan saya yang kita mau berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus yang di dalam kita menghasilkan buah-buah roh, maka apapun yang terjadi di dalam tahun ke depan yang kita jalani ini, tahun ini yang kita jalani, memang keadaan masih tidak pasti. Saudara, bahkan kita berapa bulan yang lalu kita sudah rasanya yes, COVID sudah tenang lah. Tetapi 1 bulan terakhir ini ramai lagi saudara. Ya, bahkan sampai semalam kami pun diteleponin. Wah, ini Jepang naik lagi. Ya memang betul. Kalau dibilang kena efek naik, ya ada varian baru. Memang betul, ada varian baru. Dari Cina juga ramai saudara. Sekarang ini pemerintah Cina sudah membuka kesempatan untuk masyarakatnya, penduduknya untuk boleh keluar. Di Cina ketat, kalau kejadian satu aja di kota itu semuanya tidak boleh keluar. Boro-boro keluar negeri, keluar rumah aja tidak boleh. Boro-boro keluar negeri saudara. Nyakanya begitu pemerintah bilang oke, is oke sekarang silakan yang mau keluar negeri bikin paspor. Rame-rame bikin paspor orang-orang Cina saudara. Ya, akhirnya banyak pemerintah harus membuat kebijakan untuk orang yang dari China masuk ke Jepang harus lewat karantina dulu. Nah, beberapa hari yang lalu saya baca di berita ada satu pesawat yang dari Cina, ini tentu banyak turis di dalam pesawat itu, dia mau jalan-jalan ke Italia, kan bagus ya jalan-jalan ke Italia. Ke sana, begitu nyampe sana pemerintah di airport dicek semua, dari satu pesawat itu setengah turis Cinanya positif COVID. Bayangin kalau satu pesawat kurang lebih ada 250-300 orang di dalam pesawat itu, setengahnya adalah kena COVID. Itu baru satu pesawat yang turun dari satu kota. Bagaimana pesawat yang lain dari kota lain? Di kota lain di Italia. Nah, jadi Anda bisa membayangkan ketidakpastian dengan keadaan ini. Senang negara bisa membuka kesempatan kepada penduduknya untuk bisa keluar negeri, itu bagus. Tetapi dengan keadaan ini we never know, ya. Keadaan tidak pasti. Jadi kalau Anda di Jepang masih banyak yang pakai masker itu baik ya. Jadi untuk melindungi diri kita juga, melindungi orang lain, kita pakai. Karena keadaan tidak pasti, juga prediksi-prediksi yang kesulitan di depan. Pokoknya poinnya bahwa dalam tahun depan ini ada satu pengaruh yang luar biasa. Ada satu kekuatan yang ingin menggoncangkan, yang membuat orang takut, bingung, stres. Ya. Tetapi kita bersyukur tidak ada nomos yang bisa menentang orang-orang yang mengembangkan karakter ilahi dalam hidupnya. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh yang bisa menjamah, mendorong Anda yang membangun karakter di dalam Kristus untuk tergeser dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada. Pegang ini. Apapun yang terjadi, pegang janji Tuhan.
Lakukan bagian kita mengembangkan buah roh, karunia, karakter ilahi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara, karena itulah tema yang diberikan Alive in Character. Kesempatan hidup adalah kesempatan untuk mengembangkan karakter ilahi oleh karya Roh Kudus di dalam kita menjadi sangat penting untuk perlindungan kita. Kalau nanti dalam tahun ini terjadi apa yang diprediksi, ada kekuatan, ada pengaruh yang mencoba menggoncangkan termasuk orang-orang Kristen, ada perlindungan buat kita. Karena Anda dan saya membangun karakter di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Alive in character. Menjadi berkat. Ketika kita mengembangkan karakter ilahi, kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Juga alive in character ketika kita mengembangkan karakter ilahi, maka itu memberikan perlindungan. Ada kekuatan untuk kita tetap teguh, tidak tergoncangkan dalam iman dan pengharapan. Dan juga alive in character ketika kita mengembangkan karakter ilahi, rupanya karakter ilahi itu bisa terlihat dengan clear. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita ini bisa terlihat. Kisah para Rasul, saya akan tutup dengan satu ayat ini. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 13. Di Kisah para Rasul pasal 4 ayat 13. Sebelum kita baca ayat ini, latar belakang ayat ini adalah Petrus dan Yohanes di tengah-tengah tantangan yang ada di kota Yerusalem. Mereka memberitakan Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke sidang mahkamah, sidang agama, sidang mahkamah oleh orang-orang yang memimpin di kota Yerusalem. Mungkin di hadapan 100-200 orang dia disidang. Ayat 13, apa yang terjadi kita melihat. Ketika sidang itu, orang-orang di dalam sidang itu, di dalamnya ada orang Farisi, ahli Taurat, ada yang disebut kelompok Sanhedrin, ada kelompok pemerintahan, jadi berbagai kelompok masyarakat ada di dalam sidang itu, saudara. Kurang lebih mungkin 100-200 orang di dalam sidang sana. Ketika dikatakan sidang itu, orang-orang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, yaitu Petrus dan Yohanes, orang yang biasa yang tidak terpelajar. Alkitab jujur, Petrus dan Yohanes ini orang biasa, orang tidak terpelajar. Maksudnya tidak terpelajar karena apa, saudara? Karena mereka berdua adalah nelayan. Nelayan, saudara. Saya nggak tahu ya, mungkin aja ada nelayan yang lulusan S1, nelayan yang lulusan S2, mungkin saja ada. Tetapi zaman sekarang pun orang nelayan mungkin sekolahnya sampai SMA. Itu aja setelah lulus SMA mungkin pengennya kerja di kota besar, pengennya kerja di pabrik atau di mana. Tapi kalau yang benar-benar nelayan, yang kerjaannya setiap hari dari kecil nangkepin ikan, saudara, biasanya pendidikannya memang tidak terpelajar. Orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi orang biasa yang tidak terpelajar yang membuat para sidang itu dikatakan heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya, yaitu Yohanes dan Petrus sebagai pengikut Yesus. Kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Ketika
Ketika sidang itu melihat, apa yang mereka lihat saudara? Para sidang agama Yahudi ini tidak bisa melihat Yesus. Pertama karena mereka belum percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka juga nggak bisa melihat Yesus karena Yesus sudah naik ke surga. Nggak lihat mereka. Haleluya. Tetapi mereka dapat melihat karakter ilahi. Yang saat ini disebut sebagai keberanian. Berani itu satu karakter, saudara. Berani. Karakter yang berani dari Petrus dan Yohanes. Berani teguh pada kebenaran Injil Kristus yang diperlihatkan oleh para murid Yesus. Mereka memperlihatkan keberanian karakter itu. Sehingga orang-orang itu melihat kebaikan saudara, kesabaran saudara, kasihmu kepada sesama, kasihmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada sama-sama bisa dilihat. Mungkin Anda nggak sadar karena Anda bukan orang yang cari muka. Haleluya. Kita sabar bukan cari muka. Kita baik bukan cari muka. Kita tenang bukan cari muka. Tetapi semua karakter itu kita mau kembangkan karena kita belajar mengasihi Tuhan. Dan itu bisa terlihat katanya. Mereka melihat keberanian satu karakter ilahi yang keluar dari Petrus dan Yohanes. Bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Membangun karakter ilahi tidak butuh PhD. Membangun karakter ilahi tidak perlu modal gede. Membangun karakter ilahi tidak perlu punya koneksi pejabat tinggi. Yang tidak terpelajar pun bisa mengembangkan karakter ilahi. Amin saudara. Karena itulah disebut buah roh. Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ini luar biasanya karakter ilahi itu bisa terlihat. Kemudian mereka menjadi heran. Heran mereka. Setelah mereka heran, mereka sadar, mengenal bahwa keduanya pengikut Yesus. Kalau saudara perhatikan, di satu ayat ini ada satu proses. Satu proses menjadi 3 bagian. Pertama kita lihat reaksi mereka pada waktu orang-orang agama, sidang agama Yahudi itu mereka melihat bukan Yesusnya tetapi karakter ilahi daripada orang percaya. Kemudian yang kedua adalah mereka menjadi heran. Lalu setelah itu mereka baru teringat bahwa murid-murid Yesus. Baru ingat Yesusnya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Orang-orang ini hidup bersama-sama dengan Yesus. Kalau saudara dan saya hidupnya setiap hari bersama Yesus, karakter ilahimu akan terlihat. Tidak bisa disembunyikan. Biar bagaimanapun tidak bisa. Semalu-malunya Anda sebagai orang Kristen. Kalau hidup kita bergaul dengan Tuhan, karaktermu pasti akan kelihatan. Dan pada waktu itu kelihatan. Biarlah orang-orang menjadi heran, bingung. Kamu beda ya, kamu berbeda. Kamu berbeda. Dan seandainya mereka tahu Anda orang Kristen, mereka bilang ya kamu karena kamu orang Kristen. Kalau sampai bilang heran ya kamu ya, tetapi ya karena kamu orang asing, itu belum kelihatan Yesusnya. Wah kamu gini ya, beda ya, karena kamu orang Indonesia atau orang asing atau gini. Biarlah kita semakin dekat sama Tuhan sehingga herannya mereka
Mereka bilang karena kamu orang Kristen. Ini sangat penting saudara. Rupanya lewat mengembangkan karakter ilahi dalam hidup kita, Tuhan mau membawa kita sebagai saksi Kristus. Kadang-kadang untuk bicara Injil memang tidak mudah dalam lingkungan tertentu. Tidak mudah saudara. Kalau di tempat itu saudara sendirian, yang lain ngomongnya kasar dan kadang-kadang bahkan Anda mungkin yang paling muda, paling baru di tempat kerja, Anda juga gak kepengen sok tahu dan sebagainya. Anda mau ngomong tentang Tuhan tidak mudah. Tunjukkan lewat karaktermu. Sehingga satu hari mereka bilang kamu beda karena engkau orang percaya. Saya bersyukur beberapa dari jemaat yang berada di AFGF di sini, terkadang pas dengar ada orang-orang tertentu, teman-temannya, termasuk orang asing, akhirnya ikut ke gereja dan akhirnya percaya pada Tuhan Yesus karena melihat perbedaan dari jemaat. Berbagai macam orang, saudara, saya bersyukur, saudara, terkadang Anda melihat rekan kita yang kalau Anda kenal Zeri Sawasang di sini, ya mungkin banyak yang nggak kenal ya. Zeri Sawasang itu brother kita yang suka bawa mamahnya yang sudah tua sekali. Kalau Anda rekan ya, makanya pastor suka temenin mamahnya itu yang sudah 85, 90 itu ya udah pokoknya udah gini ya. Karena apa? Ini Zeri Sawasang ini kerja di satu tempat di mana di situ ada orang Indonesia jemaat. Dan jemaat itu memang cinta Tuhan. Akhirnya satu hari si yang namanya brother kita Zeri Sawasang ini yang menjadi orang percaya, dia bukan orang percaya, orang Jepang asli. Anda tahulah tidak mudah di kalangan orang Jepang. Tetapi teman itu senang lihat kok orang Indonesia ini berbeda. Mulainya sih orang Indonesia dulu. Lama-lama dia tahu, oh kamu orang Kristen ya. Pantesan kalau hari Minggu kita ajak kemana-mana enggak mau melulu. Ya. Anda kalau ikut ke gereja dan tidak bisa melihat senang-senang sama orang lain, jangan merasa sedih. Aduh, gua susah ke gereja, yang lain senang, gua nggak senang. Belum tentu satu hari bisa mereka lihat kamu beda. Kenapa kamu nggak ikut seperti kita, tapi engkau tetap beribadah? Nah, ini ada teman yang minggu pokoknya ngapain pun, sorry, gomenasai, kami sama, ya, dengan bahasa Jepang yang terbatas. Pokoknya gomenasai, hari Minggu kyokai ikimasu, sumimasen. Jadi lama-lama keheranan dia tambah heran. Satu hari datang ke gereja dia. Datang ke gereja Zeri Sawasang. Ya tentu ya pertama kali cuma bengong gitu saudara ya. Tapi kemudian datang sampai dia percaya Tuhan Yesus. Banyak by the grace of God nanti di sorga. Mungkin kesaksian yang tidak diucapkan dengan kata. Tetapi kesaksian yang dilihat dari karakter ilahi. Para sidang-sidang ini lihat. Bukan lihat Yesus yang ada pada diri orang Kristen. Orang percaya murid Yesus pada Yohanes dan Petrus. Tetapi melihat keberanian. Melihat karakter yang ada pada mereka. Dan membuat para sidang ini heran. Dan kemudian dari situ connect. Herannya itu nyambung sama Yesus. Saya berdoa tahun ini ketika saudara dan saya kita sama-sama membangun a life in character, membangun satu karakter ilahi dalam kehidupan kita. Harapan pastor, kalau boleh orang-orang di sekeliling Anda 1-2 orang berkata engkau heran, engkau berbeda. Bukan sekedar orang asing, tetapi karena mereka tahu Anda kita pengikut Yesus. Amin saudara. Haleluya. Tuhan mau membawa kita kepada satu hal yang penting. Karena pada ujungnya emas dan perak
kemampuan kita, kehebatan manusia, titel kita, kekayaan kita tidak bisa dibawa ke sorga. Yang bisa adalah iman di dalam Tuhan Yesus plus jiwa-jiwa yang Anda tunjukkan jalan benar. Itu bisa ketemu kita di sorga kembali. Yang lain tidak ada, saudara. Saya nggak bilang pendidikan tidak penting. Kalau Anda bisa mencapai PhD, ambillah. Saya bersyukur beberapa jemaat itu ambil PhD. Ada satu rekan kita yang sampai sekarang masih ambil PhD sekolah. Cinta Tuhan, khotbah tapi PhD. Anda yang rekan ambil gelar profesor, teruskan. Anda yang berbisnis, kembangkan talenta itu sedemikian rupa, tapi bukan sekedar menimbun kekayaan. Tapi melalui kehidupan Anda, orang-orang yang berbisnis dengan Anda bisa melihat, bisa heran tentang karakter kamu. Dan akhirnya bertanya, kamu beda, kenapa? Dan Anda ceritakan, aku beda karena Tuhan Yesus. Haleluya, God is good. Mari, kalau awal tahun ini, tadi saya bilang bahwa dari melihat karakter, kemudian jadi terheran, nyambungnya ke Yesus. Ini penting, saudara. Karena orang-orang itu, murid itu hidup bergaul dengan Tuhan. Had been with Jesus. Pengikut Yesus atau bergaul bersama Yesus. Dan tahun ini saudara kita awali dengan doa puasa, sebenarnya dimulai hari ini. Jadi kalau Anda ready untuk hari ini pun bisa puasa. Kalau enggak, saya ngerti, don't worry, jangan merasa guilty. Tapi sebelumnya saya minta ada klip, brother, bisa ditayangkan klip tentang with Jesus ya. Kita lihat ya tentang klip ini. It is time for a restful journey to have more of Jesus and less of us. Come, you, your family and friends, embracing 2023 with 21 days prayer and fasting starting 1st until 21st of January. Jesus is the healer. Jesus is the waymaker. Jesus is the present help. Dalam klip ini, melalui doa puasa ini, dalam bahasa Inggris dikatakan, let's we have more Jesus and less of us. Kiranya kita boleh mengalami Tuhan lebih banyak lagi dan mengurangi kemauan kedagingan kita melalui doa dan puasa 21 hari ini. Dan saya dorong saudara rekan-rekan untuk bisa mengawali hari-hari minggu-minggu pertama di dalam tahun ini with Jesus, doa dan berpuasa. Ya. Nah, dan di dalam situ nanti ada tuntunannya juga. Nanti setelah ini kita akan ada dikasih tahu link bagaimana saudara bisa menjalani puasa ini ya. Haleluya. Tujuannya adalah kita membangun karakter ilahi with Jesus, bergaul bersama Tuhan. Praise the Lord. Awali tahun ini Anda dan saya sudah benar kita beribadah, kita berada di sini atau beribadah melalui live streaming, kita mau memulai bersama Yesus, Immanuel kita yang menyertai kita. Tetapi kiranya kita ambil bagian dalam pergaulan yang lebih intim lewat doa dan puasa, dengan membaca Alkitab lebih banyak, merenungkan tentang Tuhan. Tadi dikatakan Yesus adalah the healer, penyembuh. Yesus adalah the helper, penolong. Yesus adalah the blesser, pemberkat kita. Kiranya awali tahun ini dengan bergaul dengan Tuhan, dengan akrab. Haleluya. Haleluya. Oleh karya Roh Kudus
kita bersama-sama mau mencapai visi, tema yang diberikan oleh tim apostolik tahun 2023 ini, Alive in Character. Mengembangkan karakter ilahi, menjadi berkat bagi sekeliling kita, membangun karakter ilahi karena di dalamnya ada perlindungan. Tuhan mau melindungi kita dalam perjalanan hari-hari ini. Juga di dalam Alive in Character kita boleh menjadi saksi Kristus. Orang-orang melihat karakter kita di dalam Tuhan dan menjadi heran. Dan akhirnya mereka tahu, mereka sadar apa yang membuat kita berbeda. Karena kita hidup bersama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk kami yang berada di sini Tuhan. Beribadah. Mendengarkan firman-Mu, dituntun oleh terang-Mu. Diingatkan untuk kami boleh mempersiapkan diri di dalam khususnya untuk tahun 2023 ini. Untuk terus bergaul dengan Kristus. Bergaul dengan Engkau, bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Mu, dengan hati yang bersyukur kepada Engkau, dengan menyadari akan siapa Engkau dalam hidup kami Tuhan, dekat dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh membangun karakter ilahi, di mana melalui karakter ilahi Engkau juga menyediakan perlindungan, memampukan hidup kami mempunyai tujuan, menjadi berkat bagi sekeliling kami dan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh memasuki dan menjalani tahun yang baru ini bersama Engkau Immanuel. Dan kami tidak takut apapun yang ada di depan kami, Engkau bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.